Ada seseorang yang pergi meninggalkanmu guys, kabur dari kamu, atau bisa jadi kalau kamu baru putus atau mengakhiri hubungan dengan seseorang, lalu kamu pengen tahu kira-kira ini orang akan kembali atau tidak dalam hidupmu ya. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a card yes or no untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2025 ya guys. Oke. Apa judulnya Ray? Oke, judul special reading pick a card yes or no untuk bulan ini adalah apakah dia akan kembali? Oke. Ada seseorang yang pergi meninggalkanmu guys, kabur dari kamu, atau bisa jadi kalau kamu baru putus atau mengakhiri hubungan dengan seseorang, lalu kamu pengen tahu kira-kira ini orang akan kembali atau tidak dalam hidupmu ya. Dan itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cek intuisimu guys, apakah masih tajam atau tidak. Kenapa ada kaitannya dengan intuisi? Karena nanti aku akan minta kamu guys, bukan minta sih guys, ngapain sih aku minta-minta sama kamu. Ya, aku akan tawarkan dua kartu ke kamu guys. Salah satunya tulisannya yes, yang satu lagi tulisannya no ya. Jadi bukan aku yang pilihkan kartu untuk kamu, kamu yang pilihkan kartu untuk dirimu sendiri berdasarkan arahan dari intuisi atau your higher self ya. Supaya nanti kamu tahu guys ke depannya dan gak bertanya-tanya lagi mengenai ini orang apakah akan kembali ke kamu atau tidak ya. Jadi beberapa di antara kalian akan memilih yes, artinya ini orang akan balik ke dalam hidup kalian. Beberapa di antara kalian akan memilih no, ini orang tidak akan kembali selama-lamanya. Oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Nggak semua orang yang ditinggalkan saat ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 6 kartu saja guys untuk readingan ini. Ya, ditambah satu kartu bottom of the deck. Dan di ujung readingan aku akan tawarkan dua kartu yes or no ya. Oke, jadi nggak semua di antara kalian akan siap memilih guys, walaupun 6 kartu pertama nanti ceritanya resonate seperti apa yang terjadi pada kalian, tapi nggak akan semuanya diarahkan untuk memilih ya, karena intuisi kamu itu yang tahu guys. Pesan yang akan keluar dari kartu yang kalian pilih ini apakah untuk kalian atau tidak. Listen to your intuition baik-baik. Jangan sering-sering mengkhianati intuisi guys. Kalau intuisi kalian bilang jangan dipilih, jangan ya. Kalau misalnya intuisi kalian bilang ini pilih, tapi kalian malah memilih yang ini, nah itu yang disebut dengan mengkhianati intuisi. Dan itu akan buat intuisi kamu itu lama-lama nggak bisa diandalkan lagi ya. Kalau intuisi udah nggak bisa diandalkan, bahaya guys hidup ini. Oke. Kalau nanti ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku akan bantu cari solusinya untuk kamu guys. The first pop-up card here adalah the Queen of Pentacles, dan ini kayak defensif ya. Ada emotion yang hilang di sini karena Queen of Sword ya. Queen of Sword itu artinya emotionally unavailable, malas, nggak pengen, lagi kesel dan defensif sekali. Jangan dekat-dekat sama gua kayak begitu ya. Ini energi siapa? Nanti kita cari tahu. Langsung aja kita mulai dari oracle-nya dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Oke. Peaceful resolution. Ada kedamaian di sini guys. Kalau sudah ada cerita peace berarti damai, perdamaian ya. Resolution adalah semacam target, keinginan, atau kayak ada yang diatur ulang tujuannya untuk damai. Dulunya mungkin berantem dan kemudian akan berdamai kayak begitu ya, peaceful resolution. Jadi intinya adalah damai ini dalam readingan ini yang sebentar lagi akan bukakan kartunya ini, perdamaian. Belum tentu perdamaian merujuk kepada rekonsiliasi ya. Perdamaian bisa jadi adalah kita berpisah secara baik-baik begitu. Oke. Let's see what this card
Have for you, halo. Hai Priestess. Ini pasif diam ya guys. Lagi ada yang diam-diaman di sini. Oke, The Five of Swords, keras kepala. The Guild, udah tahu salah masih tetap dilakukan. Crossed by the King of Cups. Oke, berarti rasa itu hilang ya. Karena kekeras kepalaan rasa jadi hilang. Dan siapapun yang keras kepala di sini pusing 7 keliling guys. Ten of Swords kayak takut akan kesalahan. Aduh kacau banget nih. Nine of Swords ditambah the Nine of Pentacles. Di bawahnya Knight of Wands. Knight of Wands is like, I don't know, get out. Kayak pergi menjauh guys. Semakin hari semakin jauh. Oke, kita lihat dulu. Bisa jadi juga the Knight of Wands ini artinya return ya. Oke. Let me do the Knight of Wands. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Itu yang kuat di sini guys. Anybody could be here. Tidak ada batasan. The Magician, the Ten of Cups, Hermit. Ini diam-diaman guys. Kalau udah Hermit datang itu ada yang solitude. Ada yang memilih mundur atau diam ya. Jadi kemungkinan besar ini nggak putus guys. Kemungkinan besar nggak putus. Karena kan ya namanya kembali ini ya macam-macam pemahamannya ya. Ada misalnya kembali romantis. Karena King of Cups muncul di sini, kembali perhatian. Mungkin kalian masih bersama, tapi ini orang udah nggak perhatian sama kalian. Apakah dia akan kembali memperhatikan atau kembali memberikan perhatian? Kembali memberikan perhatian kan begitu. Atau bisa jadi mungkin ya karena High Priestess ini ditambah The Hermit itu masa-masa kayak dingin banget begitu, apakah akan kembali menghangat? Bisa jadi begitu. Tapi lebih ke arah still together, masih bersama aku lihat di sini. Oke, center of the reading, thank you. The Five of Swords. Oh, ini degil banget ini guys, keras kepala banget. Keras kepala sekali orangnya ya. Jadi dia dengan sengaja kayak mengabaikan rasa di dalam hatinya dan kemudian menunjukkan Queen of Swords karena kekeras kepalaannya. Kalau seperti ini keadaannya guys, kalian jangan kasih makan ego ya. Jangan kasih makan ego ini orang, nggak boleh. Kalau kamu kasih makan egonya, egonya akan semakin besar guys. Ego itu devil ya. Kalau di tarot, devilnya akan semakin besar. There's something wrong with this person. Ada yang salah di sini dan kemudian dia tuh kayak ngambekan begitu. Tapi energinya makin hari makin menjauh dari kamu. Bagus lah. Kalau menurutku sih bagus guys. Semakin ini orang pergi dari kamu semakin jauh, semakin setannya itu keluar dari hidupmu. Kamu akan lebih tenang sebenarnya. But still terlalu cepat untuk memutuskan seperti itu ya. Karena kan nanti kan kamu yang menentukan kan di antara yes or no ya. Jadi kalau mungkin ini orang balik sama kamu nanti, yang balik setan guys. To be honest. Yang balik setan karena ini ego. Terutama jika kamu membuat dia kembali ke kamu dengan memberi makan egonya. Artinya mengiyakan apa yang dia mau, menyetujui semua apa yang dia lakukan. Because it's not good. The Five of Swords adalah selalu pengertiannya selalu jelek guys. Ya, The Five of Swords itu salah, degil. Udah tahu salah masih dilakukan. Jadi dia meninggalkanmu ini membawa kesalahan. Menjauhnya dia dari kamu ini membawa kesalahan. Dan kalau bukan dia yang minta maaf, bukan dia yang memperbaiki keadaan guys, lalu kamu yang berusaha untuk membuat dia kembali sama kamu, itu tadi yang aku bilang, kamu mengundang devil masuk ke dalam hidupmu. Devil guys, ditendang, dibuang, jangan dibiarkan ada di dekatmu, oke? Five of Swords masih terasa sekali di sini, Libra, Gemini, Aquarius. Ditambah the Five of Cups dan the Six of Swords, oke. Still, Ten of Pentacles, I don't think that it's a good reason for you to attract this person coming back to your life ya. The Ten of Wands, fokus. Ini orang pusing, banyak pikiran guys, kayak pengen menjauh darimu, but still in love with you. King of Cups miring di sini, King of Cups di fokus ya. Jadi dia masih sangat mencintaimu, tapi entah kenapa kayak pengen menjauh darimu. Ya kalau melihat dari the Five of Swords-nya ini ya, itulah kesalahannya guys. Mencintaimu tapi menjauhimu. Itu kan kesalahan.
ego. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu dijauhi di sini kalau aku lihat. The King of Cups, the King of Sword, the King of Cups, the King of Sword. Dan di masa Hermit ini guys, orang biasanya sedang mempertimbangkan ya itu Dark Night of the Soul. Jadi aku rasa don't do anything, don't do anything. Jangan kayak melakukan usaha untuk mempermudah, mempercepat ini orang balik dalam hidupmu. Mudah-mudahan nanti masa hermitnya ini membuat dia menyadari kesalahannya. Ini salah guys, dia yang salah, the Five of Swords ya, dan dia tahu dia salah, tapi nggak mau ngakuin kesalahannya. Itulah the Five of Swords. Seperti yang aku sering bilang sama kalian, the Five of Swords itu ini putih, dia tahu ini putih, tapi dia bilang merah. Nah yang kayak gini jangan diiyakan guys, iyalah merah lah. Tapi kan biar tenang Ray, biar aman. Jangan bodoh guys. Orang bodoh mah boleh, tapi lu jangan ikutan bodoh gara-gara orang bodoh. Gara-gara ada orang tolol, lu jangan ikutan tolol. Ini putih, jangan dimerahkan. Karena dia bilang merah, kamu iyakan, kamu yang tolol. Tololnya orang di luar kendalimu. Tapi kalau orang tolol bikin kamu ikutan tolol, itu amsyong lu, apes. If you know this is right, stand up for the right. Kalau ini orang menyadari kesalahannya dan kemudian balik ke kamu karena dia tahu dia salah, good. Artinya bukan devil yang balik. Tapi kalau kamu memancing, memanggil atau kayak mengarahkan atau melakukan apapun itu untuk membawa dia kembali, lalu kamu akan bilang, iyalah balik aja lah, merah deh ini gitu, ya, lu mengundang devil balik dalam hidup lu. Kalian tahu apa yang terjadi guys kalau ada devil di sampingmu? Gak usah aku jelasin ya. Gak usah aku jelasin. Let me do the Ten of Swords. Thank you. Eight of Wands, Six of Wands, ditambah the Seven of Swords. Manipulatif sekali. Hancur lebur ini guys. Apapun yang dia lakukan kesalahan itu bikin dia dalam masalah saat ini, dan kepergiannya darimu memperberat masalahnya. Fokus crowning. Dan ada kayak kesan manipulasi di sini, kayak berusaha untuk kayak menunggu kamu memanggilnya, menunggu kamu memulai pembicaraan. Don't do that. Sekali lagi kita ingatkan guys, untuk kalian yang sudah lama main ke channel Be Delightful ini, jangan kasih makan ego orang. Karena ego orang guys, individually itu udah besar dari dia lahir. Apalagi jika ini dalam konteks the Five of Swords. Semakin kamu besarkan, kamu kasih makan egonya, semakin besar devilnya, ya. The Nine of Swords. Kalau kamu tanya sama aku, apakah dia masih sayang sama aku, Ray? Banget. King of Cups 2 kali datang, tapi dimiringkan saat ini. Dia tuh kayak berusaha mengabaikan, enggak sayang gue sama lu. Enggak cinta gue sama lu gitu. Tapi tetap ada di situ. The Knight of Pentacles, the Three of Cups, ditambah the Judgment. Dia tahu dia kesalahannya ini apa, dia tahu seharusnya dia tidak melakukan ini, tahu guys. Ya. Jadi relationship itu bukan hanya tentang kayak mengiya-iyakan, menyenangkan, enggak, but this is learning guys. Ini kan untuk self improvement. Dua orang kan saling kayak saling support satu sama lain untuk improve their self. Sebenarnya begitulah relationship. Dari sisi tarot pun seperti itu keadaannya. Jadi bukan hanya tentang supaya tenang, supaya aman, supaya semuanya kondusif. No. Sometimes conflict is needed. Kadang-kadang konflik itu diperlukan. Kamu mau dia balik yang balik devil guys. Karena berikutnya kalau dia ini menang, kamu kasih makan egonya, dia balik dalam keadaan menang, devilnya itu kuat banget. Dia akan nginjek-nginjek kamu, dia akan berkuasa atasmu, dia udah tahu kelemahanmu, dia akan udah tahu gimana cara membuat kamu, let's say, selalu bilang yang putih adalah merah. Never do that guys. Standing firm for what's right. Bukan karena kamu benci dia, tapi justru karena kamu sayang sama dia. Kalian suka Madonna guys? Pernah dengar Madonna? Madonna itu sepupunya Ayu Ting Ting. Ada satu hal yang paling aku suka quote-nya si Madonna ini. You will never change people by agree
with whatever they say. Gak akan pernah bisa ada perubahan sama orang kalau kita menyetujui apapun yang dia bilang. It will never happen. Madonna. Nine of Pentacles, thank you. The Tower. Ini kena hajar ini guys sama semesta. Nine of Pentacles ditambah The Tower. Gak lama lagi ya. Dia akan kena getahnya atas perbuatannya ini. Kemudian The Five of Wands, galau, berkepanjangan. Page of Cups, bimbang dan ragu. The Ten of Swords, berantakan, kacau balau. Jadi kayak ada kesalahan yang dia bikin guys, personally. Dan kemudian I don't know what happened between the two of you, tapi yang jelas ini marah. Nine of Swords. Jadi sebenarnya dia pergi menjauh darimu, meninggalkanmu itu guys, bukan karena kamu, bukan karena kesalahanmu. No, but they just don't know what to do with this problem. Lalu kemudian pergi jauhmu bikin kamu itu kayak kebingungan, ada apa ini begitu. Dan kalau dia masih tetap menjauh dari kamu, itu yang aku lihat di sini, kayak akan ada, ini kan The Tower ya, kita sama-sama lihat. Berarti menjauhimu dalam cerita ini bukanlah pilihan yang benar. Meninggalkanmu dalam case ini bukanlah pilihan yang benar yang dia lakukan ini. Jadi orang ini guys, yang sedang kita reading ini, akan kena The Tower kurang dari 6 bulan. Dimulai dari hari ini. Oke. Apakah dia akan kena The Tower atau tidak kena The Tower? Apakah dia akan sampai kena The Tower atau tidak kena The Tower tergantung dari cara dia untuk memperbaiki keadaan ini. In general, this person should be back to you. Dia harus kembali sama kamu guys. Dia harus betulkan ini. Karena dia yang salah. The Five of Swords. Tapi mengenai apakah orang guys akan kembali atau tidak untuk memperbaiki kesalahannya, itu kan kita nggak bisa paksa. Orang tolol kan ada di mana-mana. Nah yang tolol-tolol ini, apakah akan memperbaiki kesalahannya atau tidak? Kalau dia nggak perbaiki kesalahannya, dia kena The Tower, berarti tolol. Kalau dia mau memperbaiki kesalahannya sehingga The Tower tidak datang padanya, berarti dia pintar. Jadi beberapa di antara kalian dealing sama orang tolol, beberapa di antara kalian dealing sama orang pintar. Yang memilih yes nanti, berarti dia pintar. Yang memilih no, dia tolol. Orang yang kalian fokuskan ya, bukan kalian yang pintar atau yang tolol, bukan orang yang kalian fokuskan ini. Jadi kalau dia tidak kembali, kan lebih bagus kayak seorang tolol tidak kembali. Ya nggak sih? Atau lo suka berurusan sama orang tolol? Oke, silakan kalian siap memilih. Aku akan hitung 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seharusnya kartu ini sudah berbeda saat ini untuk kalian yang memang siap memilih, karena insting kalian sudah berjalan ya. Untuk yang memilih ini, dan judul readingan ini adalah apakah dia akan kembali? Tidak. Berarti kalian sedang berurusan dengan orang tolol yang lari dari masalah yang dia buat sendiri. Untuk kalian yang memilih ini, yes, dia akan kembali, dia akan betulkan masalah ini. Ini orang pintar nih guys, cerdas. Kenapa? Karena tidak akan bisa selamanya hidup dalam The Five of Swords. Buktinya The Tower datang. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pilihan kamu yes or no ini, dan supaya kamu bisa bersiap-siap deh, atau kayak memahami keadaan kenapa ini orang kembali dan kenapa ada yang kembali dan kenapa ada yang tidak kembali ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading. Pick a card, yes or no, apakah dia akan kembali di bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.